Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Putri Fatimah dengan NPM 88 dari kelompok 8 akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kaidah fonotaktik dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Amelia, Fikri Mujafar, Rara Syifa Hamidah, dan Samela Nurrahma. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Samela Nurrahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama yaitu pengertian kaidah fonotaktik. Kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur deretan fonem apa yang terdapat dalam suatu bahasa dan mana yang tidak. Menurut Hasan Alwi, tahun 2003 halaman 63. Fonotaktik meliputi deret konsonan, gugus konsonan, deret vokal dan gugus vokal suatu bahasa. Kemudian, kaidah fonotaktik merupakan kaidah yang mengatur urutan atau hubungan antara fonem-fonem suatu bahasa. Fonotaktik merupakan pola yang terkait dengan pola penyukuan kata dan pergeseran bunyi yang menimbulkan variasi bunyi satu fonem yang sama, menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 84. Kemudian, menurut Joko Kanjono tahun 2005 halaman 164, kaidah fonotaktik yaitu aturan dalam merangkai fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar, misalnya suku kata. Dapat disimpulkan bahwa kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur perjejeran fonem untuk membentuk fonologis yang lebih besar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rara Syifa Hamidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kaidah fonotaktik. Yang pertama ada deretan vokal dalam bahasa Indonesia. Deretan vokal biasa merupakan dua vokal yang masing-masingnya memiliki satu hembusan nafas dan karena sifat masing-masing tersebut termasuk ke dalam suku kata yang berbeda. Contohnya, di sini terdapat konsonan I dan U yang berderetan di dalam kata tiup atau nyiur. Lalu ada konsonan I dan O yang berderetan di dalam kata kios, radio, biola. Dan contoh yang ketiga ada deretan I dan A dalam kata tiap, dia, dan giat. Untuk yang nomor 2, deret konsonan. A. Deret konsonan dalam satu suku kata. Apabila dua konsonan berderet dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan pertama hanya P, B, T, G, F, S, dan D. Sedangkan konsonan kedua hanya L, R, W, atau S, M, N, dan K. Contohnya di dalam kata pleno. Di situ terdapat konsonan P dan L yang berderetan. Dan contoh yang kedua ada di kata blanko dan gamblang. Di dalam kata tersebut terdapat huruf konsonan B dan L yang berderetan. Untuk contoh yang ketiga ada klinik, terdapat K dan L yang berderetan. Apabila terdapat 3 konsonan berderet dalam satu suku kata, maka konsonan pertama selalu S, yang kedua T atau P, dan yang ketiga R atau L. Sebagai contohnya di dalam kata strategi atau instruksi, terdapat S, TR yang konsonannya berderetan. Untuk contoh yang kedua di kata spray, di mana ada konsonan S, PR yang berderetan. Untuk contoh yang ketiga ada di kata skripsi, di mana ada konsonan S, KR yang berderetan. Deretan dua konsonan dalam suku kata yang berbeda, sebagai contohnya di kata 4, terdapat M, M, dan P yang berderetan. Contoh yang kedua ada di kata ambil dan gambit, di mana terdapat M dan B yang berderetan. Untuk contoh yang ketiga di kata untuk atau ganti terdapat N dan T yang berderetan.
Untuk deret vokal dan konsonan dalam satu suku kata dalam bahasa Indonesia, kata terdiri atas satu suku kata atau lebih. Berikut adalah salah satu contoh deretan vokal dan konsonan. Contoh vokal, di sini ada contoh amal, suatu, dan tua. Untuk contoh yang kedua, vokal dan konsonan, ada contoh arti, berilmu, dan kail. Untuk contoh yang ketiga, konsonan dan vokal terdapat contoh pasar, sarjana, dan warga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Rara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alia Amelia, dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu analisis penerapan kaidah fonotaktik dalam singkatan dan akronim bahasa Indonesia. Pengertian akronim. Akronim adalah singkatan atau gabungan berupa huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret yang disingkat. Dari Vinoza tahun 1993 halaman 23. Contohnya, Maijen yaitu Mayor Jenderal, rudal yaitu peluru kendali. Pada istilah lain, akronim diartikan sebagai singkatan yang berupa gabungan huruf dan suku kata dari awal dan belakang huruf yang dijadikan satu. Dari Depdiknas tahun 2005 halaman 24, istilah akronim yaitu singkatan berupa gabungan suku kata, huruf awal atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata dan diperlakukan sebagai kata. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kata ABRI, yaitu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang kedua ada SIM, yaitu surat izin mengemudi. Dan yang ketiga yaitu ada tilang atau bukti pelanggaran. Dan yang keempat ada kata pemilu, singkatan dari pemilihan umum. Dan yang kelima ada SESPA, singkatan dari sekolah, staf, dan pimpinan administrasi. Selanjutnya, materi tentang hubungan akronim dengan kaidah fonotaktik. Penggunaan akronim sangat berpengaruh besar terhadap pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang dapat dipahami sesuai dengan situasinya serta tidak menyimpang dari kaidah yang telah dilakukan. Dari Vinoza tahun 2022 halaman 12. Ragam bahasa baku memiliki 3 ciri sifat, yaitu yang pertama memiliki kemantapan dinamis berupa kaidah atau aturan yang tetap. Dan yang kedua bersifat kecendikian yang artinya sering kali digunakan dalam suasana formal dan bersifat ilmiah. Yang ketiga yaitu memiliki keseragaman kaidah, yaitu keberadaan akronim dan pemakaiannya dalam komunikasi sudah seharusnya mengikuti kaidah fonotaktik. Terlebih jika dikaitkan dengan media massa atau koran sebagai syarat atau sarana penyampaian informasi pada masyarakat. Kemudian ada bentuk-bentuk akronim. Bentuk-bentuk akronim menurut Tarigan tahun 1993 halaman 172 dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama akronim dari huruf awal kata, misalnya ABRI dan singkatan IKIP. Dan yang kedua, akronim dari suku kata atau penggalan kata, misalnya Super Semar dan Mendikbud. Dan yang ketiga, yaitu akronim dari huruf awal kata dan suku kata atau penggalan kata, misalnya AKBRI, Kopertis, dan Korpri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Alia Amelia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Mujapar. Kepada Saudara Fikri Mujapar, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu Vinoza menjelaskan bentuk-bentuk akronim lebih detail secara lengkap. Bentuk akronim yaitu yang pertama, akronim nama diri berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang disingkat. Ditulis secara keseluruhan dengan huruf kapital. Contohnya yaitu FISIP, yaitu yang berupa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kedua yaitu ada ISPA, saluran pernapasan atas. Yang ketiga yaitu ada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yaitu ada BAPENAS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Yang kedua yaitu ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Yang ketiga yaitu ada Sespa, Sekolah Staf dan Pemimpin Administrasi. Lalu yang ketiga yaitu akronim, yang bukan nama diri yang bergabung, yang berupa gabungan huruf, suku kata atau gabungan huruf dan suku kata deret yang disingkat. Keseluruhannya ditulis dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yaitu ada radar, radio detection dan imaging. Rapim yaitu rapat pimpinan. Yang terakhir yaitu ada rudal kendali, peluru kendali. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri Mujapar. Baiklah rekan-rekan, karena pemateri sudah selesai menyampaikan materi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 termin. Satu termin terdiri dari 3 penanya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Baik, kepada Saudari Intan Budiarti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya di sini ingin bertanya. Tadi kan sudah disimpulkan bahwa kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur perjajaran fonem untuk membentuk fonologis yang lebih besar. Jadi saya ingin bertanya, maksud dari fonologis yang lebih besar itu apa? Bisa tolong jelaskan? Sekian pertanyaan saya. Bagaimana pemateri, apa pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk penanya kedua dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Baik, kepada Saudari Dewi Ameliana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, apakah pembentukan akronim itu selalu sesuai dengan kaidah fonotaktik? Dan bagaimana jika terdapat akronim yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktik tersebut? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kembali kasih. Bagaimana pemateri? Apa pertanyaan dari Saudari Dewi Ameliana dapat dipahami? Baik, sudah dipahami. Untuk menginfokan bahwasannya waktu Zoom ini 10 menit lagi akan berakhir. Baik, untuk yang ingin bertanya, baik, kepada Saudari Cindy Silviani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Silviani dengan nomor NPM 85. Di sini saya ingin bertanya, di dalam Salindia yang saya baca terdapat akronim dengan kaidah fanatik dan sudah dijelaskan bahwasanya terdapat ragam bahasa baku memiliki 3 ciri sifat, salah satunya yaitu memiliki kemantapan dinamis berupa kaidah dan aturan yang tetap. Jadi yang dimaksud dengan kemantapan dinamis itu seperti apa? Jelaskan supaya saya lebih memahami maksud dari kemantapan dinamis tersebut dan berikan contohnya bila ada. Terima kasih, moderator. Kembali kasih kepada Saudari Cindy Silviani. Bagaimana pemateri, apa pertanyaannya dapat dipahami? Baik, sudah dipahami. Baiklah, saya akan memberikan waktu selama 1 menit kepada pemateri untuk mencari jawaban dari rekan-rekan yang bertanya tadi. Saya persilakan untuk mencari jawabannya. Baik, karena waktunya sudah habis, bagaimana rekan-rekan pemateri, apa jawabannya sudah ada? Jika sudah ada, silakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang bertanya. Baik, moderator, saya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Intan Budiarti, yaitu mengenai inti dari pertanyaannya, yaitu yang dimaksud dari fonologis yang lebih besar, begitu ya. Nah, jawaban dari kelompok 7 yaitu kaidah fonotaktik, yaitu aturan dalam merangkai fonem untuk membentuk suatu fonologis yang lebih besar. Misalnya, suku kata. Jadi, fonologis yang lebih besar itu adalah penggabungan suatu fonem atau fonem untuk menjadi satu suku kata yang utuh, seperti di deret vokal dan deret konsonan. Itu biasanya terdiri dari 1 atau 2 konsonan atau huruf vokal. Jadi digabung untuk
Jadi, akan ada proses penggabungan dari beberapa fonem untuk menjadi satu suku kata yang lebih besar. Begitu. Bagaimana saudara Intan Budiarti? Bagaimana kepada Saudari Intan Budiarti, apa jawabannya sudah dipahami? Baik, saya paham. Jadi tentang fonologis yang lebih besar itu adalah suatu penggabungan fonem atau suku kata yang lebih utuh. Jadi begitu kan? Oke, baik. Ya, benar. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia Amelia telah menjawab pertanyaan dari rekan kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada jawabannya? Jika sudah ada, silakan untuk dijawab. Terima kasih. Baik, izin menjawab moderator. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Saudari Dewi Ameliana, yaitu apakah pembentukan akronim itu selalu dengan kaidah fonotaktik dan bagaimana jika terdapat akronim yang tidak sesuai dengan kaidah fonotaktiknya? Nah, jawaban dari kelompok 7 yaitu menurut artikel yang saya baca, yaitu dari artikel Universitas Negeri Malang, di Indonesia pembentukan akronim dilakukan hampir tanpa aturan meskipun ada pedoman yang mengaturnya, dan juga banyak sekali keluhan dan kritik yang jelek di masyarakat tentang akronim. Jadi masih banyak akronim yang belum sesuai dengan kaidah fonotaktik. Contohnya, dalam penyimpangan kaidah fonotaktik terjadi pada kata unej, unibrau, dan unat. Mungkin hal tersebut menyulitkan bagi seorang yang ingin mengucapkan atau membacanya karena tidak sesuai dengan kaidah atau pelafalan dari fonotaktik itu sendiri. Dan mungkin akan dapat kritikan yang jelek dari lingkungan masyarakat, dan juga masyarakat akan rancu untuk mendengar akronim tersebut. Dan jika kaidah fonotaktik digunakan, maka akan sangatlah mudah akronim untuk dilafalkan dan sesuai dengan kaidah pengucapannya, dan tentunya enak didengar. Contohnya sudah terdapat di Salindia yang dibacakan oleh kelompok 7, yaitu rudal, radar, rapim, pelantas, korbri, abri. Jadi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Alia Amelia telah menjawab pertanyaan dari Saudari Dewi Ameliana. Untuk Saudari Ameliana, apakah jawabannya sudah dimengerti? Maaf, sudah dipahami? Baik, sudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Dewi Ameliana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah rekan-rekan dari pemateri sudah ada jawabannya? Jika sudah ada, silakan untuk dijawab. Sudah. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya yaitu, aturan kemantapan dinamis berupa kaidah atau aturan yang tetap, dan berikan contohnya. Jadi di sini jawabannya yaitu bahasa baku memiliki kaidah-kaidah yang tetap, tidak tepat, dapat berubah setiap saat, dan kaidahnya harus konsisten dan tidak kaku untuk menerima perubahan yang bersistem. Contoh kemantapan yang pertama yaitu ada kata peng ditambah kontrak, jadinya pengontrak. Yang kedua yaitu kata meng ditambah dengan supply, jadi menyuplai. Yang ketiga yaitu kata peng ditambah dengan kubur, jadi pengubur. Dan yang kedua yaitu contoh dari dinamis dan tidak kaku dapat menerima perubahan yang berpola dan bersistem. Contoh yang pertama yaitu ada pentatar, sama dengan pentatar. Yang kedua yaitu ada penyepak bola, lawan katanya yaitu pesepak bola. Yang ketiga yaitu ada penuduh, lalu lawan katanya tertuduh. Yang keempat yaitu ada pendakwa, lawan katanya yaitu terdakwa. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana menurut Cindy, apakah sudah dimengerti? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fikri Mujafar. Untuk Saudari Cindy Silviani, apakah jawabannya sudah dipahami?
Iya, bisa. Jadi bahasa baku itu memiliki kaidah yang tetap, tidak dapat dirubah setiap saat, dan kaidahnya harus konsisten. Terus tadi ada contohnya, yaitu yang pertama ada peng ditambah kontrak, yaitu pengontrak. Terus ada meng ditambah supply, yaitu menyuplai. Dan terus lagi ada contoh dari dinamis dan tidak kaku, itu tadi ada pentatar, yaitu petatar. Dan penyepak bola, yaitu sepak bola, begitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali kepada Saudari Cindy Sulfiani. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan membuka termin kedua, yaitu terdiri dari 3 orang penanya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Baik, kepada Saudara Khairul Fikri dipersilahkan. Maaf, Saudara Khairul Baik, Fikri. terima kasih moderator. Ya. Di dalam makalah kelompok 7 yang saya baca, itu terdapat ungkapan jumlah suku kata akronim tidak melebihi lazim pada kata bahasa Indonesia. Maksud dari jumlah suku kata akronim tidak melebihi yang lazim pada kata bahasa Indonesia itu apa ya? Terus memang lazimnya berapa? Dan untuk akronim tol Bakauheni terbanggi besar dan pematang panggang itu yang benar Baterpang atau Batertang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 7, apakah pertanyaannya dapat difahami? Ya, bisa dipahami. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Baik, kepada Saudari Alifah Bella, saya persilahkan. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Baik, saya akan bertanya. Dari Salandia yang saya baca, pengertian fonotaktik menurut Charler tahun 2009 halaman 84, pengertian fonotaktik kan mempunyai pola yang terkait dengan pola penyukuan kata. Pertanyaannya, maksud dari pola yang terkait dengan pola penyukuan kata itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Saudari Alifah Bella. Bagaimana untuk rekan-rekan kelompok 7, apa pertanyaannya dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Baiklah, untuk rekan penanya selanjutnya, kepada Saudari Samelia Yunita Sabrina, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, sebentar. Kan materinya mengenai kaidah fonotaktik dan ada pengertian kaidah fonotaktik. Boleh tolong jelaskan secara lebih singkat atau dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti mengenai pengertian kaidah fonotaktik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Samelia atas pertanyaannya. Bagaimana rekan-rekan pemateri? Apakah pertanyaannya dapat difahami? Iya, bisa dipahami. Satu menit untuk para pemateri menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Saya persilakan. Baik, moderator. Baik, karena waktunya sudah habis, kepada rekan-rekan pemateri, apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah. Sudah. Baik, saya persilakan untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita tadi. Saya persilakan. Terima kasih, moderator.
Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alifah, yaitu mengenai pengertian fonotaktik. Itu tadi mempunyai pola yang terkait dengan pola penyukuan kata. Nah, yang dimaksud dari pola yang terkait dengan pola penyukuan kata itu seperti apa? Benar begitu pertanyaannya? Jadi, untuk pola yang terkait dengan pola penyukuan kata itu seperti yang ada pada ciri fonologis bahasa Indonesia yang dapat tercermin melalui pola gugus dan deret fonem. Jadi, struktur fonetik ini dapat memetakan pola pembentukan silabel dan kata dalam bahasa Indonesia berdasarkan urutan vokal dan konsonannya. Seperti yang dijelaskan dalam Kamus Linguistik edisi keempat tahun 2008 yang mendefinisikan fonotaktik itu sebagai urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa. Menurut Kenjono, fonotaktik bahasa Indonesia ini memiliki 11 pola silabel, yaitu vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan vokal konsonan, serta vokal konsonan-konsonan, konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan vokal konsonan, konsonan vokal konsonan-konsonan, konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan, konsonan-konsonan konsonan vokal, dan yang terakhir yaitu ada konsonan-konsonan-konsonan vokal konsonan. Kemudian contoh dari pola konsonan-konsonan, konsonan vokal konsonan ini yaitu seperti struktur dan instruksi. Kemudian contoh dari pola konsonan vokal konsonan-konsonan yaitu ada kata konteks. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada saudari Samela. Bagaimana saudari Alifah Bella? Apakah jawabannya dapat difahami? Bagaimana saudari Alifah? Iya, paham. Jadi pola penyukuan kata itu seperti yang ada di ciri fonologi bahasa Indonesia yang terdapat tercermin melalui pola gugusan dan deretan fonem. Iya kan? Iya, betul. Iya, betul, saudari Alifah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada saudari Alifah Bella. Untuk rekan-rekan pemateri, apakah jawaban selanjutnya sudah ada? Baik, izin moderator, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Camel. Baik, saudari Rara. Tadi saudari Camel ingin kita menjelaskan penjelasan secara lebih singkat atau dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti mengenai apa sih pengertian kaidah fonotaktik. Jadi, kaidah fonotaktik itu adalah kaidah yang mengatur deret fonem atau urutan antara fonem-fonem dalam suatu bahasa. Jadi kaidahnya ini intinya itu yang mengatur semua deret fonem dalam suatu bahasa, begitu. Bagaimana saudari Camel? Apa jawabannya dapat dipahami? Ya, terima kasih, saya telah memahaminya. Jadi maksudnya itu adalah kaidah fonotaktik itu adalah mengatur semua deret fonem dalam suatu bahasa. Benar begitu? Iya, benar, saudari Kamel. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali untuk saudari Camel. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk dijawab. Baik, izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Khairul Fikri. Jadi, tadi untuk pertanyaan Khairul Fikri mencangkup 2 poin ya. Yang pertama itu mengenai suku kata yang lazim dan yang kedua itu mengenai baterpang dan batertang. Jadi yang pertama yaitu jumlah suku kata akronim itu tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia.
yaitu maksimalnya 3 suku kata. Contoh akronim itu dilansir dari PUEB, penggunaan akronim dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal, dan setiap penulisan katanya itu ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contohnya yaitu BIN, yaitu Badan Intelijen Negara. Kemudian LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara. Kemudian akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis dengan huruf awalan kapital. Contohnya yaitu Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. Kemudian ada Jateng, yaitu Jawa Tengah. Nah, untuk poin keduanya yaitu mengenai Bakahuni terbanggi besar pematang panggang atau Baterpang tadi ya. Jadi menurut saya itu yang benar itu adalah Baterpang. Karena deret konsonan P dan R tidak termasuk ke dalam silaba yang sama. Walaupun di dalam penulisan P dan R itu saling berdampingan, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Samela. Bagaimana Saudara Fikri? Apakah jawabannya dapat difahami? Saudara Fikri? Maaf, saya numpang ke Fikri. Jadi menurut pernyataan Samela tadi, jumlah suku kata yang lazim digunakan dalam akronim itu tidak lebih dari 3 suku kata. Benar? Dan tapi saya pernah mendengar itu akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Itu disingkat Jabodetabek Punjur. Itu lebih dari 3 suku kata, itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, untuk pemateri dari kelompok 7, apakah pertanyaan dari Khairul Fikri dapat dipahami? Ya, dapat moderator. Baik, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Khairul Fikri. Baik, izin menjawab moderator. Jadi saudara Khairul tadi bertanya jika akronim itu lebih dari 3 suku kata itu bagaimana. Nah, di sini Mohon maaf Alia, ke-mute suaranya. Jadi di sini tadi pertanyaan dari Khairul yaitu bagaimana jika ada akronim yang melebihi dari 3 suku kata. Jadi tadi kan sesuai dengan kaidah fonotaktiknya itu 3 suku kata. Nah, jika ada yang melebihi itu namanya sesuai dengan dari susunan kata dari singkatan tersebut. Nah, kita ambil contoh dari Kemendikbud, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan panjang itu kata-kata singkatannya. Nah, itu sesuai dengan kaidah atau penulisan dari kata singkatan tersebut. Dan yang dimaksud lazim di sini itu adalah lazim untuk diucapkan dan dikatakan. Jadi Kemendikbud itu masih termasuk dalam akronim yang lazim untuk diucapkan, dan begitu pula dengan Jabodetabek yang dicontohkan oleh Khairul Fikri itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan sesuai dengan kaidah fonotaktik itu tidak lebih dari 3 suku kata, tetapi jika ada yang lebih itu masih bisa untuk lazim dilafalkan dalam kaidah fonotaktik dan dalam lazimnya kita berbicara bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, kepada Saudara Fikri, apakah jawaban dari Saudari Ali Amelia dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Berarti akronim itu nggak harus 3 kata doang berarti ya? Bisa juga sesuai dengan pengucapan kita. Dan tadi batas akronim itu 3 suku kata. Baik, saya paham. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai. Baik,
Baiklah rekan-rekan, karena sesi tanya jawab sudah selesai. Kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu kaidah fonotaktik adalah kaidah yang mengatur deretan fonem yang terdapat dalam suatu bahasa dan mana yang tidak. Fonotaktik meliputi deret konsonan, gugus konsonan, deret vokal, dan gugus vokal suatu bahasa. Kaidah fonotaktik merupakan kaidah yang mengatur urutan atau hubungan antara fonem-fonem suatu bahasa. Fonotaktik mempunyai pola yang terkait dengan pola penyusunan kata dan pergeseran bunyi yang menimbulkan variasi bunyi satu fonem yang sama. Baiklah, sekian presentasi hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah rekan-rekan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.